Iya, kalau kita ikuti perkembangan pemilu sejak tahun 1999 ya, pemilu pertama setelah kejatuhan Soeharto sampai pemilu terakhir tahun 2014, itu memang terjadi perubahan mendasar menurut saya, bagaimana mendesain pemilu, dan perubahan itu makin terasa ketika kita mengubah proses pemilihan presiden dari dipilih oleh MPR sebelumnya menjadi dipilih langsung. Jadi itu makin komplit lagi ketika kita menghadirkan lembaga baru kayak DPD. Jadi kalau kita boleh mencari mana yang paling rumit aturan kepemiluan di dunia, maka kita bisa menjawab Indonesia yang paling rumit. Karena apa? Karena banyaknya institusi yang harus diisi, bentangan wilayah yang sangat beragam, lalu karena heterogenitas pemilih itu juga menyebabkan aturan pemilu kita jauh lebih complicated dibandingkan negara-negara besar kayak Amerika misalnya, yang mungkin menurut saya jauh lebih sederhana hukum kepemiluannya dibandingkan Indonesia. Ya, kita memerlukan kajian yang tidak putus-putusnya, dan kajian itu harus interdisiplin. Jadi tidak cukup politik saja, tidak cukup memahami pemilu saja, harus juga memahami soal-soal hukum dan soal-soal lain. Jadi karena kebutuhan kita terhadap pemilu itu yang rumit, itu hanya bisa disederhanakan kalau kita memiliki kajian-kajian yang rutin, yang terus-menerus soal kepemiluan. Misalnya begini, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2019 kan akan ada pemilu serentak. Nah, itu kan perlu kajian yang tidak sederhana, perlu desain yang tidak sederhana, dan itu tidak mungkin dimulai tanpa ada upaya mengkaji secara lebih mendalam, lebih komprehensif, sehingga apa? Kalau nanti disiapkan desainnya, itu tidak merusak desain pemilu itu secara keseluruhan. Dan itu yang tidak muncul selama ini menurut saya. Lembaga sebesar KPU misalnya, itu kan tidak punya kayak think tank yang bergerak khusus mengkaji terus-menerus soal kepemiluan. Pertama, memang pemilu regulasi yang kita miliki itu memang memberi ruang untuk terjadi segala macam penyimpangan, untuk terjadi orang lalu jadi sulit menerima hasil pemilu itu sebagai proses yang berlangsung secara jujur. Misalnya begini, jangankan antar partai, di pemilu legislatif, itu internal partai aja itu terjadi cekcok. Apalagi kita mengenal kanibalisme. Jadi orang partai mengambil suara mereka di partai sendiri. Karena apa? Memperebutkan kursi yang mereka peroleh. Karena berdasarkan suara terbanyak di partainya. Nah, aturan itu kan harus dibuat lebih komprehensif untuk mencegah agar soal-soal seperti itu tidak terjadi. Nah, itu menurut saya belum terantisipasi dengan optimal di dalam undang-undang kepemiluan kita, pemilu legislatif gitu. Saya kira begini ya, kalau kita bicara independensi itu kan ditentukan oleh 3 hal. Independensi personal, independensi institusi, independensi anggaran. Sekarang coba kita lihat, institusinya memang didesain independen, karena itu disebut oleh konstitusi sebagai institusi yang mandiri. Tapi apakah proses untuk menghasilkan personalnya bisa menghasilkan orang-orang yang independen? Satu. Yang kedua, apakah institusinya itu kemudian dibiayai sehingga secara independen, sehingga menyulitkan orang untuk bisa mempengaruhi institusi ini? Nah, saya kira kan masih ada pemerintah daerah kemudian yang memberikan bantuan untuk terselenggaranya penyelenggara pemilu di daerah. Jadi dari APBD segala macamnya. Akan berbeda halnya kalau mereka itu 100% itu memang berasal dari dana APBN misalnya. Daerah akan jadi sulit mengintervensinya. Tapi sekarang yang 3 itu, coba kita lihat soal personal, soal institusi, soal anggaran. Jadi 3 hal itu harus dilihat secara mendalam, di sisi mana yang paling rawan begitu.